seorang gadis yang bekerja di lembaga pemerintahan. Terkesan oleh rekan kerjanya yang merupakan seorang pemuda yang baik dan rajin menjalankan sholat. Pemuda itu berkata kepadanya bahwa dia ingin melamarnya. Namun si pemuda mengatakan kepadanya bahwa dia menderita penyakit kejang epilepsi karena siksaan ibu tirinya terhadapnya ketika ia masih kecil. Tetapi dia sudah benar-benar sembuh dari penyakit tersebut, dan kejang ini hanya datang ketika dia ingat akan ibu tirinya atau menyaksikan situasi yang terjadi pada seseorang yang mirip dengan situasi yang pernah dia alami dengan ibu tirinya. Dan setelah si gadis itu mendengar pengakuan ini dari rekannya, senyumannya malah berubah menjadi kesedihan. Dia pun meminta maaf kepada rekannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menginginkan seorang suami yang ideal dan sepadan dengannya. Si pemuda yang mendengarnya pun sedikit berduka, tetapi ia langsung tersenyum dan berharap yang terbaik. Dan ketika wanita itu melihatnya tersenyum, ia pun merasa kagum. Lalu si laki-laki tersebut mengingatkannya dengan hadis Nabi. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Sebulan kemudian, rekan kerja lainnya yang tampan tetapi tidak pernah menjalankan sholat dikenalkan dengan si gadis ini. Dan sang gadis pun langsung jatuh cinta terhadapnya dan setuju untuk memulai hidup baru dengannya, serta melangsungkan pernikahan di tahun yang akan datang. Suatu hari ketika gadis itu bekerja, dia jatuh pingsan karena kelelahan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa seluruh tubuhnya, para dokter pun terkejut bahwa si gadis itu mempunyai penyakit yang sangat berbahaya di rahimnya. Sehingga para dokter mengatakan kepadanya bahwa kondisinya buruk dan tingkat penyembuhannya sangat rendah. Sehingga dia harus mengambil keputusan untuk melanjutkan rencana perawatannya. Pada saat itu tunangannya bertanya tentang kemungkinan memiliki anak setelah penyembuhan selesai. Ketika dia mengetahui bahwa kemungkinan untuk mempunyai anak sangatlah kecil, si laki-laki tampan itu pun berkata kepada sang gadis, "Maaf, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan, karena aku tidak bisa mengorbankan impianku untuk menjadi seorang ayah." Si gadis yang mendengar hal itu pun sangat sedih. Kemudian dia menghubungi seorang dokter spesialis dan mengatakan kepadanya bahwa apakah ada kemungkinan ia bisa hamil atau tidak. Lalu sang dokter tersebut berkata, "Ya, ada, yaitu dengan membekukan beberapa sel telur sehatnya sampai dia dirawat hingga sembuh, maka ia baru dapat memiliki seorang anak." Tanpa ragu-ragu dia pun membuat keputusan ini tanpa ada seorang pun yang mengetahui, dan dimulailah langkah-langkah pengobatannya yang cukup sulit. Lalu sang gadis pun meninggalkan pekerjaannya dengan izin cuti sakit. Ketika si pemuda pertama mengetahui bahwa si gadis cuti karena sakit, pemuda itu pun mengunjunginya. Lalu dirinya berusaha kembali untuk melamar dan menikahinya. Sontak sang gadis itu merasa terkejut dengan rekan pertamanya itu. Lalu laki-laki tersebut tidak merasa keberatan jika nanti setelah menikah mereka akan memiliki anak atau tidak. Sehingga si gadis yang mendengar hal itu merasa bahagia karena si pemuda yang baik ini dapat menerimanya apa adanya. Dan kebahagiaan ini adalah faktor terbesar dalam keberhasilan masa penyembuhannya. Lalu si gadis pun menikah dengan si pemuda itu. Dan selang 1 tahun kemudian, Allah memberi mereka anak kembar yang sehat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segalanya. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم